Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedikit saya akan membacakan manaqib Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi, yang mana malam ini kita peringati haulnya, supaya kita minimal kalau memang tidak bisa kita baca semuanya, kita bawa oleh-oleh sejarahnya para wali Allah Subhanahu wa taala, bawa oleh-oleh sejarahnya para kekasih-kekasihnya Allah Subhanahu wa taala, bawa oleh-oleh menteri-menterinya Allah, gubernur-gubernurnya Allah dan gubernur-gubernurnya Rasulullah, bupati-bupatinya Allah, bupati-bupatinya Rasulullah, bukan bupati-bupatinya pejabat-pejabat sekarang. Ini bupati-bupatinya Allah dan Rasulnya, gubernur-gubernurnya Allah dan Rasulnya, kemudian menteri-menteri Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Amin ya rabbal alamin. Para habaib, para alim ulama, hadirin hadirat dan sekalian yang menyaksikan live streaming dari YouTube Alimulus TV, YouTube kita atau kami, juga dari live streaming dari Facebook Majelis Rasulullah SAW, Facebook Habib Idrus bin Muhammad Idrus, Facebook pribadi saya, juga yang menyaksikan live streaming dari Instagram ya Majelis Rasulullah SAW Baru Sidoarjo, juga hadirin hadirat, para habaib, para alim ulama, para syarif. Segala puji bagi Allah yang dengan nikmatnya menyempurnakan segala kebaikan, dan dengan mengingat dan menyebut para kasih dan aulia-aulianya, Allah menurunkan curahan rahmatnya. Salawat berserta salam kepada pemimpin dan sebaik-baik manusia, Sayyidina wa Habibina wa Maulana Muhammad, serta segenap keluarga dan sahabatnya yang mereka semua bagaikan bintang-bintang yang menerangi gelapnya malam. Telah banyak sekali bukti kebenaran bahwasanya akan mendapatkan sir dan madad dan barokah di dunia maupun di akhirat. Kelak bagi orang-orang yang berusaha mencatat, mengumpulkan dan mensiarkan riwayat hidupmu dipengerti, akhlak dan ilmu yang mendekatkan manusia kepada Allah, sehingga bisa menjadi tauladan bagi masyarakat umum. Maka untuk tujuan itulah hati kami tergerak untuk mengungkapkan sebagian kecil dari riwayat hidup salah seorang yang termasyhur, termulia, terpandang di antara wali-walinya Allah, Sayyidina Maulana wa Habibina Al-Imam Al-Arif Billah Ali Ibn Sayyid Al-Imam Muhammad bin Husain bin Abdullah Al-Habsyi, dengan harapan semoga kita memperoleh sepercik barokah dan rahmat yang Allah limpahkan kepada beliau kita, dan semoga kita tercatat sebagai pendukung dan pengikut yang setia kepada beliau. Amin ya rabbal alamin. Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi dilahirkan di sebuah kota bernama Basam, Hadramaut, pada hari Jumat 24 Syawal 1259 Hijriah, bertepatan dengan tanggal 17 November 1843 Masehi. Semenjak dilahirkan telah nampak pada sinar wajahnya tanda-tanda yang mengisyaratkan bahwa beliau akan menjadi seorang wali dan arif billah. Seperti yang telah diramalkan sebelumnya oleh para ahli kasyaf di zaman itu, beliau dibesarkan di bawah asuhan dan pengawasan ibunda yang bernama Asy-Syarifah Al-Arif Billah Alawiyah binti Husain bin Ahmad Al-Hadi Al-Jufri, yang terkenal di antara para aulia-aulia dan tokoh-tokoh termuka waktu itu sebagai seorang wanita yang soleha dan amat bijaksana. Ya, jadi wali-walinya Allah Subhanahu wa taala itu dari kecil sudah kelihatan. Dari kecil sudah kelihatan bahwasanya dia ini akan jadi orang mulia tanpa harus dipaksakan.
Lain dengan pejabat-pejabat, dipaksakan supaya dikenal, butuh baliho, ya, butuh poster-poster. Tapi kalau mereka enggak, zamannya Ali bin Muhammad Al-Habsyi enggak ada baliho-baliho, enggak ada poster-poster, enggak ada di zamannya beliau. Kenapa? Nama-nama orang-orang soleh mereka, Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi bisa dikenal karena yang pertama dari kecilnya sudah nampak bahwasanya akan menjadi orang besar. Itu salah satu orang-orang soleh itu dikenal tanpa mereka mempunyai Instagram, ya, tanpa mereka mempunyai Facebook, tanpa mereka mempunyai subscribe di YouTube, nggak punya mereka. Ada nggak Instagram Habib Ali? Nggak ada. Tapi kok namanya dikenal, ya itulah orang soleh. Dari kecil sudah terpancar wajahnya, sinar cahayanya sudah ditahu. Orang-orang di sekitarnya pun sudah mengetahui bahwasanya beliau ini akan menjadi orang yang hebat di zamannya. Itulah orang soleh, ya. Jadi kalau makan dengan pejabat-pejabat duniawi ini beda jauh. Makanya mereka itu mengisir rahasia tertentu. Jika mereka itu sudah bisa terlacak, bisa diketahui dari sejak kecil. Dari sejak kecil sudah diketahui. Oh, ini jadi orang pasti. Ini orang dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Toh pun punya bapak, toh pun punya ibu, juga gak sembarangan. Lain sisi kelihatan dari kecilnya bapak dan ibunya memang orang yang dekat kepada Allah. Ya, ibarat bahasanya itu unsur genetik keturunan. Ya, kenapa sih hamba itu dimuliakan? Kenapa sih hamba itu biarpun sebejat-bejatnya kok ada rahasia dalam diri mereka? Unsur genetik alias keturunan. Dari siapa? Baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebejat-bejatnya, apalagi yang mulia, apalagi yang punya ilmu, apalagi yang punya apa? Punya tingkat kewalian. Itu unsur genetik itu penting. Makanya kalau antum pengen anak antum soleh, solehkan diri antum. Pengen punya anak soleh, cari pasangan yang soleha. Jangan asal comot di Facebook atau di Instagram, beda. Ya, pengen dapat orang soleh, ente kawin sama selebgram. Jangan, ya, cari betul-betul. Nah, karena kenapa? Karena supaya kita pengen mendapat keturunan yang soleh-soleha. Ibunya saja orang yang kenal dengan Allah, al-arif billah, yang sangat luar biasa. Ya, lihat cara mendidiknya ibundahnya Habib Ali bagaimana? Kita lihat. Nih, kalau dari unsur genetiknya nih dari ibunya ya, kita lihat bagaimana cara mendidiknya. Ibunda beliau mendidiknya dengan hati-hati dan penuh perhatian. Hati-hati. Kalau orang-orang tua sekarang itu yang diprioritaskan apa? Masalah makanannya saja. Yang ditanya, nah sudah makan? Nah sudah makan? Sudah minum? Makan apa tadi pagi? Gitu. Tapi kalau orang-orang soleh ibunya itu hati-hati. Minimal tanya akhiratnya. Apa? Nah sudah sholat belum? Sudah baca Quran belum? Jangan lupa kalau mau tidur belajar dulu. Kalau mau tidur baca tabarok. Kalau mau tidur baca doa. Itu mereka. Kalau kita kan nggak punya anak, nggak makan belum? Tadi
Jadi kehati-hatian kita dengan anak-anak kita itu hanya faktor perut saja, tidak ada faktor akhirat. Tapi kalau orang-orang soleh dari orang tuanya, mereka hati-hati dengan unsur akhirat, unsur yang mendekatkan diri mereka dekat kepada Allah dan Rasulnya. Ditanamkan pada jiwa beliau akhlak dari kecil, akhlak. Nah, akhlak yang betul. Kalau akhlak yang tidak betul, dimarahin. Ya, makanya kalau punya anak, biasakan ya, didik anak kita ini dengan akhlak. Dari kecil itu biasakan dengan apa? Dengan akhlak. Jangan sampai na'udzubillah min dzalik terdidik tidak dengan akhlak. Apalagi antum yang sudah punya anak ataupun yang punya anak, belajar akhlak. Innamal bu'istu liutammima makarimal akhlak. Beb, saya punya teman nggak punya akhlak semuanya. Keluar dong, cari punya teman yang punya akhlak. Saya nggak mau, Beb, takut nggak ditemani lagi. Nah, pertemanan seperti ini harus cepat-cepat antum hindari. Cari teman yang punya akhlak. Ya, cari teman yang punya ilmu, yang mendekatkan antum, diri antum kepada siapa? Kepada Allah dan Rasulnya. Terdidik dengan akhlak. Itu enak orang punya akhlak itu. Akhlak mencakup semuanya. Akhlak baik ketika hadir majelis, akhlak ketika tidur, akhlak ketika bertemu dengan guru, akhlak dengan ulama. Itu enak itu punya teman. Dari itu enak terbina. Ente jangan gitu, banyak lama. Ente kalau makan jangan kayak gitu. Ente kalau tidur jangan kayak gitu. Ente kalau minum seperti ini dong. Nah, enak kita berarti. Sehingga kita tertata rapi dengan apa? Dengan akhlak dan budi pekerti yang luhur. Ilmu dan pengetahuan dan sebaik-baik asuhan diasuh dengan hati-hati. Ya, betul-betul diperhatikan. Tidak diasuh dengan sembarangan, apalagi punya pertemanan yang gampang, yang sembarangan pertemanannya jadi, sehingga beliau mampu menghatamkan Al-Quran pada usia yang sangat belia. Bahkan beliau berhasil menguasai ilmu-ilmu zahir dan batin. Umurnya 8 tahun, 6 tahun, 7 tahun masa belia, ya kan? Sudah hafal Al-Quran, sudah hafal Al-Quran. Enak ya, seperti ini. Memang susah payah, didik anak ini susah, tapi dampaknya ke depannya. Wa'mur ahlaka bis-shalah wastabir 'alaiha. Didiklah anak kalian dengan salat dan sikaplah sabar dengan anak kalian. Kuduannya orang tua itu anak. Ya. Ngatur anaknya orang gampang, ngatur anaknya sendiri sabar. Makanya Allah Ta'ala sudah mewanti-wanti, wastabir 'alaiha, sabar dengan anak kalian. Seperti itu. Sebelum mencapai usia yang semestinya, sehingga beliau diizinkan oleh guru-guru beliau untuk memberikan ceramah dan mau'izah kepada halayak yang ramai. Nah, karena dengan didikan yang pas, sehingga guru-guru beliau itu melihat, oh ternyata Habib Ali ini punya punya ilmu yang luar biasa, didikan yang bagus, sehingga biarpun beliau masih kecil diperkenankan untuk memberikan ceramah di dalam halayak yang ramai. Karena kenapa? Akhlaknya baik, budi pekertinya baik, ilmu punya, sudah hafal Quran lagi, monggo. Itu utamanya. Dan dalam waktu yang singkat beliau menjadi pusat perhatian dan mendapatkan tempat yang terhormat di hati setiap orang. Kepada beliau diserahkan tempat pemimpinan pada setiap majelis-majelis dan lembaga pendidikan serta pertemuan-pertemuan yang diadakan. Sehingga dipandang, beliau dari kecil sudah dipandang. Jadi kalau sudah punya anak seperti ini, biar masih kecil sudah dipandang.
bisa diposisikan ini anak kecil seperti ini, ya, seperti guru kuliah kita Habib Umar itu dari masa kecilnya sudah dilihat oleh Habib Abdul Qadir bin Ahmad As-Sejab, salah satu penceramah yang paling muda di taklim yang pertama dikenalkan oleh Habib Abdul Qadir itu Habib Umar. Karena kenapa? Mumpuni punya bapak Habib Muhammad bin Hafid Syahid, majelisnya setiap harinya 27 majelis. Punya kakak Habib Ali Masyhur, terdidik, ya, umur 9 tahun sudah hafal Al-Quran, guru mulia itu, dan lain-lain. Sehingga diperkenankan oleh guru beliau Habib Abdul Qadir untuk apa? Ceramah. Padahal di depannya itu orang-orang tua, tapi beliau diperkenankan, ceramah ini. Orang itu bisa kelihatan, ya, didik anak, ya, penting didik anak itu. Kalau nggak bisa didik anak, sekolahkan, mondokkan anak itu, ya, supaya bisa apa? Terdidik dengan akhlak yang baik. Bahkan beliau menyediakan, beliau berhasil mengemban tugas suci yang dipercayakan kepada beliau dengan sebaik-baiknya. Bahkan beliau serta diserahkanlah kepemimpinan pada setiap majelismu dan lembaga pendidikan serta mengemban tugas suci yang dipercayakan kepada beliau tersebut dengan sebaik-baiknya. Beliau mendidik murid-muridnya dan menyediakan makan dan minum, membangun pondok dan asrama. Jadi sudah kecil itu sudah punya cita-cita. Cita-citanya apa? Cita-citanya Habib Ali Habsyi bangun pondok dari kecil. Cita-citanya Habib Ali Habsyi. Kalau kita kan mendoktrin anak kita, kalau besar jadi apa? Pilot. Pilot. Kecil apa? Dokter. Dokter. Habib Ali Habsyi jadi kalau kecil jadi apa? Jadi ulama. Kalau jadi besar ceritanya jadi apa? Punya pondok. Dari kecil seperti itu, ya kan? Kalau kita anak-anak kita, kecil apa? Dokter hewan, ya ngurusin kambing, anjing, ya kan? Kalau ini harus beda. Ya saya bukan meremehkan profesi dokter, bukan saya meremehkan profesi dokter. Ini kan, ya dari kecil sudah punya cita seperti itu. Kecil jadi apa? Polisi. Kecil jadi apa? Tentara. Kecil jadi apa? Kecil punya pondok. Lain beda. Jadi dari kecil itu kebiasaannya pengen menjadikan tugasnya itu paling dekat kepada Allah dan Rasul. Itu beliau yang paling harus. Punya pondok, nanggung orang, punya asrama, ngasih orang makan dan minum dan segala macam. Itu cita-cita beliau. Kiranya usaha beliau tidak sia-sia. Beliau benar-benar pasang puas dengan menyaksikan banyak di antara murid beliau telah berhasil meraih cita-citanya, meneruskan dan menjalankan ilmu yang diperolehnya. Bukan hanya di daerah Hadramaut, tetapi tersebar luas ke beberapa negara, termasuk di Indonesia yang kita cintai. Murid-muridnya beliau saking banyaknya, ya, berkat niat yang ada beliau itu, hingga beliau mempunyai lembaga pendidikan di mana-mana, hingga mereka pun mendapat tempat yang terhormat di kalangan masyarakat setempat. Al-Habib Ali telah menanamkan benih yang agung dan mulia, serta meletakkan dasar yang kokoh dalam berdakwah bagi orang-orang yang datang kemudian sampai hari ini dan untuk selamanya, insya Allah. Jadi semuanya ini apabila kita mau mencontohnya, niscaya kita tidak akan mengalami kemunduran seperti yang kita alami sekarang, dan kita tidak
tidak akan tertinggal oleh kafir atau para ulama dan aulia yang telah mendahului kita. Jadi pada intinya, kalau kita punya niat seperti niatnya Habib Ali Habsyi, kalau kita punya niat seperti niatnya bapak dan ibunya Habib Ali Habsyi, insya Allah kita tidak akan merasakan kebobrokan negara, tidak akan kita rasakan kemerosotan akhlak yang kita rasakan sekarang. Karena kenapa? Karena kita ketinggalan jauh dengan sejarahnya para wali-walinya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, jauh kita ini. Coba kita ikuti mereka. Yang mana yang kita ikuti sekarang? Na'udzubillah min dzalik, orang-orang yang jauh ya dari Allah, orang-orang yang jauh dari Rasulullah, orang-orang yang jauh daripada orang-orang soleh dan lain-lain. Yang kita ikuti mereka hadir majelis ilmu, tapi na'udzubillah min dzalik, kiblatnya masih mereka. Jangan sampai kalau antum sudah hadir majelis ilmu, kalau antum mau hijrah, totalitas, jangan setengah-setengah. Kalau setengah-setengah, setannya setengah-setengah, godaannya pun juga banyak. Tapi kalau antum totalitas, bismillah, nawaitu hijrata lillahi ta'ala, saya niat hijrah lillah, karena Allah, sudah. Ya, contoh misalkan perempuan yang biasa posting di Instagramnya, dahulu-dahulunya melihatkan gambarnya, kemudian wajahnya, niat hijrah, tinggalin, gak usah posting lagi. Kan dakwah bisa, mau jualan bisa saja, tanpa harus apa? Tanpa harus melihatkan wajahnya. Tinggal kita apa? Tinggal kita pintar-pintar aja, foto gambar, diedit bagaimana, seperti itu. Ini yang harus kita betul-betul kita amati, sehingga kita tidak tertinggal dengan kereta-kereta mereka. Kalau sudah kita ketinggalan dengan kereta-kereta mereka, na'udzubillah min dzalik, makin bobrok. Kalau sudah makin bobrok, maksiat tersebar. Kalau sudah maksiat tersebar, murka Allah makin banyak. Kalau sudah murka Allah makin banyak, sebentar lagi kita akan merasakan yang namanya kiamat. Na'udzubillah min. Jadi kalau antum mau hijrah, saya mau hijrah, sudah hijrah totalitas. Ya, pasti ada jalannya, pasti ada jalannya. Ya. Tapi kalau kita nggak mau cari jalannya, nggak bisa. Minimal temannya ini loh, teman antum ini yang paling dominan. Cari teman yang ngajak antum hijrah, totalitas hijrah itu. Jangan yang setengah-setengah. Karena godaannya yang setengah-setengah lebih dari yang totalitas. Seperti itu. Mudah-mudahan kita dapat berkahnya mereka, orang-orang soleh. Amin ya rabbal alamin. Jangan sampai ketinggalan keretanya mereka. Masih ada waktu Habib, masih banyak waktu. Bagaimana caranya? Rubah penampilan, rubah akhlak kita, rubah adab kita, dekati para alim ulama, dekati orang-orang soleh. Insya Allah kita akan diberikan kemudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau Al-Habib Ali telah banyak berpesan yang telah dikumpulkan oleh kalam-kalam beliau, yang mana kalau kita mau membaca dan mempelajari yang sesama, bisa kita memperoleh keuntungan yang agung. Makanya pesan yang selalu saya terima dari guru mulia saya, kata beliau, jangan pernah engkau lalaikan untuk membaca sejarahnya wali-wali. Minimal 1 hari antum baca 1 lembar atau 2 lembar. Karena kenapa? Karena kalau kita sudah membaca kisah-kisahnya wali, seolah hati kita ini ditempeleng, ya, digugah, dibangunkan dari yang lalai menjadi taat, yang ahli maksiat jadi ahli taat. Ini jangan ditinggalkan ini. Kan sekarang banyak terjemahannya Habib Fulan, apalagi sekarang di Google sudah
dapat omongan ini dari guru mulia Umar, barang siapa yang melihat wajahnya orang yang lalai kepada Allah, maka akan digelapkan 40 hari dia akan mendapatkan cahaya dari Allah. Jadi, karena apa? Yang kita tonton orang minta sholat, yang kita tonton main bola, yang kita tonton ini, hati-hati. Yang kita tonton story-storynya, kan story-story lagi ngetrend. Yang kita tonton storynya artis. Kita lihat contoh storynya guru mulia itu kan ada, ya kan, seperti malam ini, Habib Umar tuh les. Dari mana? Dari tarik itu les. Nanti pulang masih ada ini acaranya. Gak paham kan? Lihat aja, gak apa. Karena melihat wajahnya orang yang taat kepada Allah, maka akan memberikan cahayanya Allah selama 40 hari kita. Nabi Muhammad. Nabi Muhammad. Kebalikannya kalau kita sibuk dengan nonton, baik OS, lewat story, lewat Instagram, apalagi lewat film blue film ini, film-film porno yang dilihat, apa gelap itu. Habis ada majelis sudah bercahaya, lihat. Kenapa lihat? Asik beb, wah asik. Bukan asik ngobrol itu, ya kan? Na'udzubillah min. Ente dapat cahaya, ente pulangnya dapat cahaya. Ente gelapkan lagi, 40 hari gelap sudah. Ya kan? Bintang sehari jangan lupa. Gara-gara itu tadi. Begitupun sebaliknya, ente melek mata, alias buka mata, ya. Apalagi wallpapernya guru mulia. Wah, nggak mancing. Ya. Makanya HP itu wallpapernya aulia para wali-wali Allah, ya kan? Gak apa-apa, ya kan? Menyemangatkan, melihat wajahnya wali ini menyemangatkan, ya. Wallpapernya orang-orang soleh, wallpapernya ini punya guru, lihat, ya Allah, cahayanya nggak kelihatan, tapi itu disentil, tes. Kata orang Jawa itu apa? Disentil, tes payu, iya ya. Itu nggak mungkin dong. Lihat fotonya ulama, ente ingat diskotik, nggak mungkin, betul. Ente lihat fotonya ulama, minimal ingat apa itu? Hah? Ingat Allah. Minimal ingat Nabi. Ganteng, masya Allah, si wali Allah ini, ya Allah kanjeng Nabi, ya. Kecuali kalau ada storynya ente, atau wallpapernya ente, ya kan, pemain bola. Ingatnya futsal habis. Ingatnya apa? Ingatnya bal-balan kok. Tapi kalau ini wallpapernya guru mulia, wallpapernya Habib Mundir, wallpapernya makom Sunan Ampel, ya kan? Kira-kira kalau sudah lihat makomnya Sunan Ampel ini ingat futsal apa ingat mati ya? Hah? Betul, kenapa betul? Ingat mati ya, pasti. Ingat mau Sunan Ampel ingat futsal. Taman Nur ayo. Na'udzubillah min. Seperti itu menggugah, melihat wajahnya orang yang gak sholat alias orang yang lalai, menggelapkan cahayanya Allah. Melihat wajahnya orang soleh, menghidupkan cahayanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi yang sering lihatnya, jangan sehari sekali kurang, atau melihatnya seminggu sekali. Hari Senin hadir majelis, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu blue film. Alias film porno, bodoh aja. Sering-sering lihat, tonton. Kalau dulu nggak ada, kita bisa live streaming. Allah Taala memberikan kita kemudahan bisa live streaming sekarang. Dari apapun, ulama, orang-orang soleh, bisa antum lihat di YouTube segala macam. Ya, enak. Di Bali Habsyi, mungkin pernah saya ceritakan. Kalau lagi sumpah, ya, zamannya beliau Habib Ali Habsyi itu punya live IG, punya live YouTube, punya live Facebook. Kalau sumpah masuk ke kamarnya, buka kamarnya
beliau pejamkan matanya, beliau hadirkan gurunya. Habib Idrus bin Umar Al-Habsyi, datang gurunya langsung. Wah, takut. Ya kan dia sampaian, habis bulan takut ya. Guru, takut guru. Itu beliau orang soleh hadir, ya. Ya, soleh langgul, masuk ke hormatnya, nyebut nama gurunya, habis bulan datang gurunya, datang langsung, padahal sudah meninggal. Ente bisa percaya dengan live YouTube, live Instagram, masih nggak percaya dengan teknologinya Allah, lebih lagi dengan teknologinya Allah. Mungkin pernah saya ceritakan itu kejadian yang orang punya guru di alam kubur bisa, ya kan? Belajar di dalam kubur. Itu teknologinya Allah lebih canggih, makanya selalu lihat itu, selalu pandang-pandang terus. Makanya di rumahnya ada foto-fotonya wali-walinya Allah Subhanahu wa taala yang banyak, foto-foto wali-wali. Jadi kalau dia mau keluar, pandang dulu wajahnya wali Allah, dengan berkahnya wali ini Allah selamatkan saya di jalan. Masih udah digledek ya Allah selamat. Ya, berkahnya Pak. Ya. Belum keluar, lihat wajahnya para wali Allah supaya Allah dengan berkahnya wali ini. Mudah-mudahan balik biasa 200, 2 ya Allah, 2 seperti itu. Ini senjata ampuh ini. Jangan sampai ketinggalan dengan keretanya mereka. Orang-orang soleh. Na'udzubillah min dzalik. Beliau Al-Habib Al-Habsyi berpesan, jangan sampai engkau berteman dengan orang yang menjadi lawanmu, alias menjadi lawan kita. Bahaya. Punya teman yang gak sholat, punya teman yang gak pernah duduk sama wali-walinya Allah, ya siap-siap saja. Kalau memang bisa diselamatkan, ya alhamdulillah. Gak bisa diselamatkan, kita terjerumus dengan mereka. Na'udzubillah min dzalik. Makanya hati-hati dengan yang namanya berkawan. Habib Ali berkata, aku berharap dengan adanya pertemuan semacam ini, semoga Allah mengampuni segala dosa-dosa kesalahan kita dan menyelamatkan mereka dari azab dan siksanya. Dan semua ini tidaklah sulit untuk kita dikabulkan oleh Allah Ta'ala, Tuhan kita yang maha kuasa, maha pengampun, pengasih dan banyak penyayang. Habib Ali berkata, tidak ada sedikit pun kesaksian padaku bahwa pertemuan kita ini berada di bawah pengamatan dan pengawasan junjungan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi majelis-majelis seperti ini, biarpun kita hanya membaca manaqib ini dalam pengawasannya Rasulullah. CCTV-nya Rasulullah nggak bisa rusak, bos. Ya, CCTV-nya Rasulullah nggak bisa rusak, nggak bisa hang, nggak bisa.